Aku datang dari kegelapan. Aku, ya, semua manusia datang dari kegelapan. Mungkin kalian bertanya, kenapa kegelapan? Bukankah kita adalah terang? Bukankah kita harus baik? Bukankah kita semua ini datang dari cahaya, bukan kegelapan? Bukankah kita diturunkan ke dunia ini untuk misi cahaya, untuk misi kebaikan? Tapi mengapa aku datang dari kegelapan? Inilah filosofi yang kudapat dari kejawen. Suatu adat yang sudah bertumbuh di Jawa sejak zaman dulu kala. Saya bertemu dengan seorang yang berada dalam jalur kejawen, dan beliau ini ada di Semarang, Jawa Tengah. Kebetulan saya lahir di Semarang dan saya pulang ke Semarang akhir Desember 2021. Dalam perjalanan saya bertemu dengan beliau. Saya berbicara cukup banyak ya, hampir semalaman saya berbicara dengan beliau. Bertukar pendapat, bertanya tentang banyak hal, dan akhirnya saya mendapatkan banyak sekali ilmu baru. Ya, kita manusia datang dari kegelapan. Sejak zaman dulu, kegelapan selalu diidentikan dengan sesuatu yang jahat. Ya, ilmu hitam. Apalagi mistik, hantu, genderuwo, kuntilanak. Semua gelap. Dan kita manusia adalah yang terang. Mereka jahat dan kitalah yang baik. Definisi seperti ini harus kita singkirkan. Mereka berbeda alam dengan kita. Apakah mereka tidak baik? Ya, sama seperti manusia. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi tidak selalu seorang manusia itu selalu tidak baik. Pasti ada sisi baiknya. Jadi kita lahir dari kegelapan. Kita manusia lahir dari kegelapan. Dari rahim ibu yang melahirkan kita adalah gelap. No, tidak ada cahaya sama sekali. Tapi kita begitu nyaman di dalamnya. Jadi kita memang lahir dari kegelapan. Ketika kita membuka mata kita pertama kali, bayi langsung menangis. Karena terpancar cahaya yang tidak ia lihat selama 9 bulan lamanya di dalam rahim. Dan ya, kita lahir dari kegelapan. Filosofi Jawa ini sangat amat saya junjung setelah kepulangan saya dari trip saya ke Semarang, Jawa Tengah. Ya, saat ini saya tinggal di Jakarta. Tapi menilik lagi budaya kejawen yang sudah bertahun-tahun, berabad-abad lamanya ada di Jawa, membuat saya berpikir, benarkah ini? Dan dibenarkan bahwa ilmu hitam adalah benar. Ilmu hitam adalah benar. Mari kita ulik sedikit. Dulu kala, dalam masa peperangan, ilmu hitam digunakan untuk membasmi para penjajah. Ya, dengan ilmu tersebut yang katanya gaib, sekian banyak penjajah kita luluh lantah kalah. Tidak mampu mengalahkan kita, orang Indonesia yang mampu dan memiliki budaya dan adat ilmu hitam tersebut. Jika memang tujuannya adalah untuk mengusir penjajah, mengapa itu disebut hitam? Tapi mengapa yang disebut ilmu putih? Ya, disebut hitam
Karena mungkin dia sudah didefinisikan hitam sebelumnya. Tetapi sebetulnya, ilmu hitam ini jika dipakai untuk kebenaran adalah benar. Ia melakukannya untuk mencari uang. Ia melakukannya untuk membunuh orang. Ia melakukannya untuk mengambil barang. Ia anggap itu benar, jadi ya benar. Ya, tetapi tergantung lagi. Bagi kalian, bagi orang-orang yang menggunakan ilmu hitam ini untuk sesuatu yang tidak sehat, ia tidak akan jadi sehat. Tetapi kalian akan tetap anggap itu benar jika kalian memang menggunakannya untuk sebuah kebenaran. Jadi, jika manusia ini menganggap itu benar, maka ilmu hitam itu adalah benar. Karena ia membenarkan perbuatan dia. Jadi, kalau ia membenarkan perbuatan dia melakukan korupsi, maka korupsi itu benar. Tentu ini sangat masuk logika. Karena dia membenarkan perbuatan dia anggap itu benar. Jadi manusia ini menganggap itu benar. Ketika manusia lain menganggap itu salah. Karena ya, semua itu ada hitam dan putih, ada benar dan salah. Dan kita bicara ilmu hitam, benarkah? Benar. Apakah seorang dukun boleh membantu orang lain melakukan santet, melakukan tindakan tuyul, ya, melakukan pengiriman makhluk-makhluk gaib? Siapakah yang memerintah? Manusia. Ya, manusia yang memerintah. Ya, bukan si dukun itu yang memerintah, tetapi manusia yang meminta pada dukun itu yang memerintah. Jadi dukun itu hanya melakukan sesuai dengan karmanya si manusia ini. Memang manusia ini mau berbuat. Jadi yang dilakukan dukun itu adalah benar. Kenapa? Karena dia melakukan yang diminta oleh si manusia. Dan si manusianya pun berani untuk memberikan sejumlah uang kepada si dukun. Memberikan uang ataupun tidak memberikan uang. Ya, jadi itu adalah benar. Yes, itu adalah benar. Karena dalam logika kita manusia, apapun yang kita perbuat selama kita rasa itu benar, maka adalah benar. Meskipun orang lain bilang salah, banyak kok orang yang tidak mau disalahkan. Jadi ilmu hitam itu benar bagi mereka yang melakukan. Dan ilmu hitam itu salah bagi mereka yang tahu itu tidak sehat. Jadi bagaimana sih ilmu hitam yang sehat itu? Ya kalau ilmu hitam ini dipergunakan untuk kebaikan, maka dia akan menjadi ilmu putih. Benar tidak? Kita pikirkan kembali. Jadi aku, manusia, datang dari kegelapan. Kita semua datang dari kegelapan. Dan ketika kita lahir, ketika kita bertumbuh, di dunia ini selalu diiringi dengan kegelapan. Akan ada masa di mana dunia ini menjadi gelap kembali. Akan ada masa di mana dunia ini tidak ada keterangan, tidak ada cahaya. Lalu, kembali lagi kita menuju kegelapan. Kita manusia patutnya melakukan sesuatu sesuai dengan arah yang sehat, melakukan sesuatu dengan logika, melakukan sesuatu dengan harapan kita semua bisa menjadi pribadi yang baik adanya, yang sehat adanya. Memberilah dengan sehat, berlakulah dengan sehat, bermain musiklah dengan sehat, meskipun ada yang bilang musik itu adalah alat daripada iblis. Jadi bermusiklah dengan sehat, ya, bernyanyilah dengan sehat, nyanyikanlah lagu-lagu yang sehat, lagu-lagu yang tidak membuat galau, ya. Dan ilmu hitam yang kalian anggap selama ini bisa menyerang, bisa membunuh, bisa melakukan perbuatan apapun kepada manusia tergantung level-levelnya. Jika itu digunakan untuk kebaikan, jika itu digunakan dengan cara yang sehat, itu adalah benar. Itu adalah benar. Oh, judulnya ilmu hitam. Kalau yang disantet itu orang yang salah, dan kemudian ada yang bisa membantu, ya, kemudian bisa menyembuhkan, ya itu tetap benar adanya. Karena mungkin itu adalah karma si manusianya sendiri, memang harus mendapatkan buah daripada karmanya dia, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan masa sebelumnya. No, saya bukan Tuhan. No, saya bukan siapa-siapa. Saya adalah orang yang mencoba untuk menggali dan menggali lagi ilmu supaya saya lebih tahu dan supaya kalian semua lebih tahu. Ya, supaya saya bisa berbagi kepada kalian dari sekian banyak ilmu-ilmu yang saya pelajari, pengetahuan-pengetahuan yang dari waktu ke waktu, detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari. Saya banyak sekali
melakukan riset, saya banyak sekali bertemu dengan banyak orang, para tetua, para pemimpin agama, para orang-orang bijak, para biku, para pastor, para ulama, para dukun, para pembaca tarot, para spiritual talker, pada mereka-mereka yang para ahli, para motivator. Saya banyak bertemu dengan mereka dan saya banyak bertukar pendapat. Intinya, kalau dia bilang itu benar akan jadi benar. Kalau kamu bilang law of attraction itu benar, ya benar. Bagi orang lain mungkin salah. Bagi orang lain mungkin tarot itu musyrik. Tapi saya merasa tarot itu benar. Jadi tarot itu ya tidak musyrik. Ya kan? Jadi kita kembali lagi. Kita benarkan ilmu hitam jika itu untuk tujuan yang sehat. Dan kalau kamu merasa, dan kalau orang yang melakukan ilmu hitam ini, praktek ilmu hitam itu maupun meminta tolong pada si dukun ini, merasa bahwa ilmu hitam tersebut baik itu digunakan untuk menyerang adalah benar, ya tetap akan benar. Ya, jadi kita kembali lagi bahwa dari dulu kala apapun yang kita tahu tentang kegelapan, semuanya serba buruk. Tapi jika tidak ada gelap, kita tidak akan terlahir ke dunia ini. Jika tidak 9 bulan kita stay dalam rahim, mungkin ada yang kurang dari 9 bulan ya, dalam kegelapan, kita tidak akan terbentuk. Dan aku tidak akan lahir ke dunia ini. Aku tidak akan lahir. Aku, kamu, dia, semua tidak akan lahir ke dunia ini. Jadi kembali lagi, aku datang dari kegelapan. Dan ilmu hitam yang datang dari kegelapan pun sebenarnya bisa untuk kebaikan. Meskipun kau panggil itu ilmu hitam, dia tetap adalah terang, dia tetap adalah benar jika kamu gunakan itu dengan sehat. Itu dari Z. Thank you banget untuk kalian yang sudah mampir di channel Mulai Affirmation. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah ini kalau kalian rasa bermanfaat. Nyalakan loncengnya untuk tahu video-video terbaru dari Z. I love you so much dan sampai ketemu lagi di video-video Z berikutnya. Bye-bye!